Hai, shalom adik-adik sekalian. Puji Tuhan kita dapat bersama-sama di dalam kelas online ini. Sebelum kita memulakan kelas online kita ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau telah memimpin kami ya Bapa Tuhan. Sebelum kami memulakan kelas online kami ini ya Bapa, beri kami kepandaian untuk berpikir dan apa yang kami pelajari pada hari ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu karena Engkau memberi kami telinga yang baik, penglihatan yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini pengucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, tajuk pelajaran kita hari ini adalah Allah menyertai Yusuf di Mesir. Nah, jadi rujukan Alkitab yang pertama adalah Kejadian 39 ayat 40 beserta ayat hafalan Mazmur 55 ayat 22. Nah, cerita Alkitab kita pada hari ini adalah Yusuf dijual di pasar hamba. Di Kanaan Yakub berandaian seekor hewan buas telah membunuh Yusuf. Nah, tetapi Yusuf tidak dibunuh. Dia masih hidup. Di manakah dia? Yusuf dalam perjalanan ke Mesir. Rombongan kafilah itu sangat gembira karena mereka telah membeli seorang lelaki muda yang sehat dan bijak seperti Yusuf. Nah, mereka sudah tentu dapat menjualnya dengan harga yang sangat mahal di pasar hamba abdi nanti. Nah, selepas itu, apabila kamu mendengar perkataan pasar, mesti kamu pasti akan terbayangkan sayur-sayuran, daging, buah-buahan, dan bunga-bungaan. Kadangkala burung dan hewan juga ada dijual di sebuah pasar. Nah, tetapi pernahkah kamu mendengar tentang sebuah pasar yang menjual orang? Di Mesir ada sebuah pasar yang menjual orang sebagai hamba. Hamba adalah berlainan dengan pembantu rumah. Pembantu rumah menerima gaji dan boleh memilih dengan siapa dia mau bekerja. Nah, tetapi hamba adalah orang yang dibeli dengan uang dan menjadi kepunyaan orang yang membeli mereka. Nah, selepas itu tuan mereka boleh melakukan apa sahaja yang mereka boleh lakukan. Seorang hamba tidak mempunyai kebebasan. Nah, selepas itu Yusuf sekarang berdiri di sebuah pasar hamba abdi bersama-sama dengan ramai lagi yang lain untuk dijual. Nah, jadi selepas itu orang akan datang dan menyentuh otot lengannya untuk melihat betapa kuat badannya dan adakah dia mampu bekerja keras untuk mereka. Akhirnya seorang kaya datang. Dia ialah seorang pegawai yang bekerja untuk Fir'aun Raja Mesir. Pada hari itu, dia ingin mencari seorang hamba yang boleh bekerja di rumahnya. Apabila dia terlihat Yusuf, dia suka melihatnya dan membelinya daripada kafilah yang telah membawa dia ke Mesir. Nah, cerita yang seterusnya Yusuf di rumah Potifar. Potifar membawa Yusuf ke rumahnya yang cantik dan kaya. Yusuf berasa sangat terkejut. Nah, apabila dia melihat rumah itu karena dia hanya biasa tinggal di dalam kemah. Ada ramai lagi hamba abdi selain daripada Yusuf yang bekerja untuk Potifar. Nah, selepas itu kehidupan si Yusuf benar-benar telah berubah. Sebelum dia datang ke Mesir, ialah anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, si Yakub. Dari semasa ke semasa, dia menolong abang-abangnya menjaga ternakan. Kini dia hanyalah seorang hamba di sebuah keluarga yang kaya. Tiada seorang pun yang berdoa bersamanya, karena orang Mesir tidak kenal kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah oleh Yusuf. Mereka menyembah berhala dan memuja matahari. Nah, selepas itu Yusuf tidak mengikuti penyembahan berhala mereka. Dia tetap berdoa kepada Allah yang hidup dan tidak lupa kepada apa yang telah diajarkan oleh datuknya Ishak dan ayahnya Yakub tentang Allah.
Tuhan Allah tidak melupakan si Yusuf. Nah, dan dia juga beserta si Yusuf di negeri orang yang asing itu, yang sangat jauh dari Kanaan dan kemah ayahnya. Allah mengasihi Yusuf dan dia mempunyai rancangan yang baik untuk kehidupannya. Allah juga menolong Yusuf untuk melakukan kerjanya dengan baik. Ada tugas yang diarahkan kepada Yusuf yang tidak pernah dilakukannya, tetapi dia juga melakukannya dengan yang sangat baik dan penuh semangat. Potifar melihat kerja Yusuf dan dia sangat mengagumi apa pekerjaannya. Dia bekerja dengan sangat baik, tidak merungut ataupun menunjukkan muka. Nah, dan semua kerjanya diselesaikan dengan sangat baik, Nah, Potifar merasakan Yusuf sangat berlainan dengan hamba-hambanya yang lain. Akhir sekali, Yusuf telah bekerja dengan tuannya selama beberapa bulan. Satu hari Potifar memanggilnya dan berkata, "Yusuf, aku telah memerhatikan engkau dan aku menilai engkau sebagai seorang yang jujur dan bekerja dengan baik. Sekarang, aku jadikan engkau pengawas kepada seluruh kepunyaanku. Bermula dari sekarang, engkau akan memberikan arahan dan mengatur hamba-hamba yang lain. Ini saya berikan semua kunci hamba yang lain. Ini saya berikan semua kunci bilik di rumahku. Aku percaya kepada engkau, Yusuf." Nah, jadi pengejaran dia sejak hari itu Allah memberkati rumah tangga si Potifar, termasuk yang ada di luar ini, semua karena Yusuf. Allah menyertai Yusuf dalam segala yang dikerjakannya. Nah, maka berakhirlah kelas online kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirkan kelas online kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau telah memimpin kami ya Bapa dari kelas kami maupun kelas online ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Ini doa dan pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.